Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kembali bersama Subuhan dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Pertemuan kita di bagian C, menemukan struktur dan kaidah berita. Jangan kemana-mana, simak penjelasannya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Untuk kali ini kita berjumpa kembali untuk di pertemuan kita bagian C, ya, atau bagian 3, menentukan struktur dan kaidah berita. Ya, tentunya setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks berita yang kamu dengar dan kamu baca. Ya, simak penjelasannya. Ya, kita mulai. Oke, ya. Nah, ini yang bagian 1 ada namanya struktur berita. Ya, nah, di sini ada struktur berita dan kaidah berita. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas yang namanya struktur berita. Nah, ini. Jadi anak-anak kalian lihat di sini yang namanya struktur berita, ya. Gambaran struktur berita itu dikatakan piramida terbalik, ya. Dalam teks berita ada namanya judul berita, ya, teras berita, tubuh berita, dan ekor. Nah, dalam teks berita, teras berita itu dikatakan paling penting, ya. Terus ada juga tubuh berita. Nah, tubuh berita ini bisa dikatakan penting. Ekor berita dikatakan kurang penting. Mengapa demikian? Nah, simak penjelasannya. Nah, ini ya, Bapak kasih contoh yang namanya teks berita, ya. Tadi Bapak sudah katakan ini yang dikatakan judul berita, ya. Sepeda motor terbakar usai kecelakaan di depan SPBU, pelajar SMA tewas. Nah, itu dikatakan sebagai judul berita. Terus tubuh berita. Terus yang selanjutnya ada namanya kepala berita atau teras berita. Nah, teras berita atau kepala berita dikatakan sangat penting. Nah, alasannya mengapa? Nah, karena di situ memuat tentang adik Simba atau 5W plus 1H. Ya. Nah, terus ini dikatakan sebagai tubuh berita. Nah, tubuh berita itu dikatakan sangat penting, ya. Dikatakan penting. Lain halnya kepala berita atau teras berita, ya. Nah, terus yang akhir, nah itu dikatakan ekor. Nah, ekor itu dia kurang penting, ya. Nah, ini yang ekor ini dihapus boleh ataupun ditiadakan juga boleh, ya. Nah, dalam penulisan berita. Nah, namun dalam struktur berita itu ada namanya ekor berita. Nah, ini dikatakan ekor berita. Nah, sampai di sini jelas, ya. Bisa kita lanjut, ya. Nah, tadi sebagai cuplikan untuk mengenai tentang pembahasan kita yang namanya struktur berita. Nah, sekarang kita lanjut ke kaidah berita. Simak penjelasannya. Nah, ini yang dikatakan kaidah kebahasaan teks berita, ya. Perhatikan ada berapa? Ada 6, ya. Nah, ada 6 yang dikatakan kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, kata baku. Kita bahas terlebih dahulu yang namanya kata baku. Nah, ini yang dikatakan bahasa baku, ya. Nah, bahasa baku, di antara kamu mungkin masih belum bisa membedakan kata baku dan tidak baku apabila ketika digunakan bersamaan. Nah,
Kata baku adalah kata yang pemakaiannya disesuaikan pada pedoman atau kaidah yang sudah ditentukan. Nah, ada pula yang mendefinisikan kata baku sebagai kata yang sudah benar dalam kurung, aturan maupun ejaan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Nah, dari mana sumber kata baku? Nah, sumber kata baku ya, perhatikan. Ternyata kata baku bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Nah, kamu akan menjumpai penggunaan kata baku pada acara formal atau resmi. Nah, baik dalam bentuk tulisan maupun tulisan. Nah ini ya, Bapak kasih contoh ya. Nah, misal yang dikatakan kata baku berpikir. Nah, itu kata bakunya berpikir. Terus kata tidak bakunya berpikir. Nah, di sini ada perbedaan ya. Di mana kata berpikir dan berpikir itu yang kata baku yaitu berpikir. Nah, dia menggunakan P bukan F ya. Nah, jadi berpikir bukan berpikir. Nah, kalau berpikir itu bukan kata baku. Nah, terus yang selanjutnya, yang keterbiasaan kita mungkin di luar ya. Nah, selalu menggunakan apotik, padahal salah ya. Nah, tidak sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia ya. Nah, jadi yang kata bakunya itu atau yang benar namanya apotek. Nah, ini ya ada perbedaan. Dia menggunakan huruf O bukan. Dia menggunakan huruf E bukan huruf I. Nah, jadi kalau apotek jadi apoteker ya. Nah, kalau apoteker tidak ada artinya ya. Nah, kalau apoteker berarti tempat obat-obatan. Nah, terus nah ini ya yang sering Bapak dengar juga ya di mana ya banyak seperti kata ijazah ya. Nah, penggunaannya itu selalu katanya ijazah ya, ijazah. Nah, padahal ijazah itu salah ya, bukan ijazah. Nah, tetapi ijazah dia menggunakan Z, nah, bukan S. Nah, terus yang selanjutnya kata izin. Nah, dia menggunakan Z bukan J ya. Terus yang berikutnya dalam bagian 5 jadwal. Nah, dia menggunakan W bukan A, bukan U dan A, bukan jadwal ya. Jadwal itu salah, bukan kata baku. Nah, yang benar itu jadwal. Oke, untuk kata baku bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya. Yang sesi berikutnya yaitu kalimat langsung. Seperti apa kalimat langsung? Simak penjelasannya. Nah, ini dalam bahasa Indonesia ada namanya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, terlebih dahulu kita membahas dulu yang namanya kalimat langsung ya. Nah, kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik 2 ya, tanda petik 2. Nah, contoh. Korban meninggal atas nama Juni Dana Saputra, umur 17 tahun, warga desa Pajaran, Kecamatan Sadaran, ya, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Korban ditemukan langsung meninggal di tempat kejadian perkara. Kata Kasat Lantas Polres Madiun. Nah, mana yang dikatakan ini sebagai kalimat langsung? Nah, karena ini ya, perhatikan ada tanda kutip 2 ya. Nah, terus dibalas ya. Nah, terus yang mengatakan isi
kalimat ini, ya, penjelasan ini, yaitu kata Kasat Lantas Polres Madiun. Ya. Cukup ya untuk yang dikatakan kalimat langsung. Nah, selanjutnya kita ke kalimat tidak langsung, ya. Di sini yang kalimat tidak langsung mempunyai ciri-ciri, ya. Mempunyai ciri-ciri kalimat tidak langsung adalah, nah, 1, tidak menggunakan tanda petik 2, ya. Terus yang kedua, intonasi membacanya datar, ya, seperti biasa aja datar dia, ya. Nah, terus yang ketiga, terdapat perubahan kata ganti orang. Nah, sekarang perhatikan. Perubahan kata ganti yang dimaksud adalah, nah, misal kata ganti orang ke-1 berubah menjadi orang ke-3. Nah, contoh, saya, aku menjadi dia atau ia. Nah, terus kata ganti orang kedua berubah menjadi orang ke-1. Contohnya, kamu, dia menjadi saya atau nama orang, ya. Terus yang berikutnya, kata ganti orang kedua, ya. Nah, orang kedua dan ke-1 jamak berubah menjadi kami, kita, dan mereka. Kalian menjadi mereka, kami, ya. Jadi itu perbedaan dari kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, kalimat tidak langsung ini Bapak berikan contoh, ya. Nah, dari ciri-cirinya, tidak menggunakan tanda petik 2. Ini contoh 1. Ibu berkata kepadaku, jika aku memang benar-benar anak yang baik. Nah, contoh keduanya, ayah menyuruhku untuk mengantar surat ini ke kantor pos. Nah, jadi dari contoh, ya, contoh kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, di sini kita sudah mengetahui dari segi perbedaannya, ya. Nah, ini contoh kalimat langsung. Nah, ini contoh kalimat tidak langsung, ya. Oke, untuk kalimat langsung dan kalimat tidak langsung sudah jelas, ya. Sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya. Konjungsi bahwa. Nah, seperti apa? Simak penjelasannya. Ya. Nah, ini yang dikatakan konjungsi bahwa, ya. Nah, konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Nah, contoh, ya. Kepala sekolah mengumumkan bahwa esok kami harus mengenakan pakaian sekolah dengan lengkap karena akan diadakan upacara hari guru. Nah, itu yang dikatakan sebagai konjungsi bahwa. Mana penggunaannya? Nah, ini, ya. Kepala sekolah mengumumkan bahwa. Nah, ini, ya. Ini, ya, kata bahwa, ya. Oke, untuk konjungsi bahwa dalam teks berita sudah paham, ya? Ya, sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya yaitu kata kerja mental. Nah, kata kerja mental seperti apa penjelasannya? Simak. Ya. Jadi yang dikatakan kata kerja mental, nah, perhatikan. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi, ya. Contoh. Nah, ini contoh kata kerja mental. Contoh 1.
mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Nah, berarti di sini secara tidak langsung ini memikirkan, ya. Nah, ini memikirkan, ya. Nah, terus contoh yang kedua, warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun, ya, dengan terus-menerus. Nah, berarti penggunaan kata kerja mentalnya, ayo, mana yang bisa? Nah, ini, ya, membayangkan, ya. Nah, oke. Untuk mengenai tentang kata kerja mental sudah bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya. Ya. Nah, ini untuk sesi yang berikutnya ada namanya keterangan waktu dan tempat. Ya, seperti apa penjelasannya? Simak. Ya. Nah, ini, ya. Bagian 5, keterangan waktu dan tempat. Nah, dalam teks berita atau dalam kebahasannya atau kaidah-kaidah kebahasannya selalu menggunakan keterangan waktu dan tempat, ya. Nah, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Nah, ini, ya, unsur kapan dan di mana, ya. Bapak kasih contoh. Sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Nah, berarti kalau kita melihat tadi kapan dan di mana, berarti ini, ya, menunjukkan waktu, ya, kapan, terus di mana, berarti di Riau. Nah, terus contoh yang kedua, 10 hari menjelang Lebaran, pelabuhan penyeberangan Barak mulai dipadati truk-truk yang mengangkut barang non-9 bahan pokok, ya, atau sembako, ya. Berarti kalau kita kembali lagi keterangan waktu dan tempatnya, nah, di sini menyebutkan waktunya di mana, ya. Nah, ini kapan? Berarti 10 hari menjelang Lebaran, ya. Nah, terus yang dikatakan unsur di mana, berarti di pelabuhan penyeberangan Merak. Nah, oke. Bagaimana? Cukup? Kita lanjut yang sesi berikutnya. Ya. Nah, untuk yang sesi berikutnya, nah, ini yang dikatakan konjungsi temporal, ya. Nah, seperti apa yang dikatakan konjungsi temporal itu? Simak penjelasannya. Nah, ini, ya, yang dikatakan konjungsi temporal. Nah, seperti apa yang dikatakan konjungsi temporal? Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan, ya, seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Nah, hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis, nah, urutan waktu. Nah, contoh, ya. Sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, Sabtu, tanggal 15 bulan 3 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun, ya.
Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras ya. Nah itu kalau kita kembali untuk penggunaan konjungsi temporal, nah berarti diantaranya kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Ya, dari 5 penggunaan konjungsi temporal ini dalam contoh tersebut ya. Nah, kita melihat di sini ada penggunaannya apa enggak? Nah, sekarang perhatikan. Kemudian, nah, tak lama kemudian ya. Nah, berarti konjungsi temporal dalam contoh tersebut, nah ini menggunakan kata kemudian ya. Gimana? Sudah dipahami? Untuk lebih jelasnya ya, untuk lebih jelasnya Bapak sarankan, nah kalian belajar di buku paketnya ya. Sekarang kita lanjut ya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini ya. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya di bagian D ya. Nah di bagian D itu nanti kamu pelajari terlebih dahulu atau membaca terlebih dahulu di rumahnya. Nah, Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.